kehadirat Allah SWT, karena berkat rahmat dan nikmatnya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ikhlas pada Gotol insya Allah Allah SWT ini untuk melaksanakan sholat tarawih berjamaah. Tak lupa salawat salam mereka tunjukkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan sahabatnya, keluarganya, tabi'in tabi'at yang kelak nantikan syafaatnya di yaumul akhir kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah sholat Isya dan sholat tarawih jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini saya Haki selaku MC pada malam hari ini akan menyampaikan beberapa informasi sebagai berikut. Yang bertindak sebagai petugas Ramadan pada malam hari ini yaitu pada hari Senin tanggal 24 Maret 2025 adalah sebagai berikut. Penceramah tarawih Bapak Ustadz Haji Muhammad Kamil MA dengan tema ceramah motivasi akhir Ramadan. Imam tarawih itu Ustadz Hanzalah dengan Bilal Bapak Hasan, dan jadwal tadarus malam ini yaitu Majelis Ta'lim RT 1 RW 19 dan Majelis Ta'lim RT 1 RW 11. Hasil tromol tarawih malam ke-24 adalah sebesar Rp726.000. Adapun hasil penerimaan dana proposal adalah sebagai berikut. Dari RT 1 RW 19 sebesar Rp5.650.000. Dari RT 2 RW 19 sebesar Rp15.300.000. Dari RT 3 RW 19 sebesar Rp6.500.000. Dari RT 4 RW 19 sebesar Rp10 juta. Dari RT 5 RW 19 sebesar Rp7.250.000. Dari RT 6 RW 19 sebesar Rp7.850.000. Dari RT 7 RW 19 sebesar Rp16.550.000. Dari RT 8 RW 19 sebesar Rp12.600.000. Dari RT 9 RW 19 sebesar Rp4.650.000. Dari RT 10 RW 19 sebesar Rp7.865.000. Dari RT 11 RW 19 sebesar Rp6.300.000. Dan dari RT 1 RW 11 sebesar Rp6 juta. Dengan total pemasukan yaitu sebesar Rp142.153.600, dengan total pengeluaran sebesar Rp111.292.750.000, dan saldo Ramadan hari ini yaitu sebesar Rp30.860.850. Selanjutnya kami informasikan yang bertindak sebagai petugas esok hari yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Maret 2025 sebagai berikut. Imam salat subuh yaitu Ustadz Maulana, khutbah subuh oleh Ustadz Muhammad Fadil, penceramah tarawih oleh Ustadz Toto Haryanto, dan imam salat tarawih Ustadz Maulana dengan Bilal Saudara Ali dan MC Saudara Aziz. Haji takjil atau iftar untuk esok hari adalah Majelis Ta'lim RT 1 RW 19 dan Majelis Ta'lim RT 1 RW 11. Himbauan untuk proyeksi peninggalan dana lewat proposal masing-masing Majelis Ta'lim RT untuk segera menyampaikan proposalnya karena kegiatan Ramadan selanjutnya membutuhkan biaya besar, di antara lain yaitu kegiatan itikaf 10 hari terakhir Ramadan dari tanggal 21 Maret hingga 30 Maret 2025. Kami juga menghimbau kepada seluruh jamaah Masjid Al-Ikhlas untuk yang mau membayar zakat fitrah atau zakat mal bisa membayar zakat, karena kami dari panitia zakat Al-Ikhlas telah membuka gerai zakat yang ada di sebelah sini. Selanjutnya kami menghimbau kepada seluruh jamaah untuk tetap menjaga ketenangan selama sholat tarawih berlangsung serta mengaktifkan alat komunikasi untuk mengkondisikan anak-anaknya agar tetap tenang dan agar khusyuan sholat ibadah terjaga. Serta jamaah diharapkan selalu menjaga kebersihan di dalam maupun di luar lingkungan masjid. Demikian pengumuman yang kami sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan kami mohon maaf sebesar-besarnya. Kepada Bapak Ustadz Haji Muhammad Kamil MA kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan 'abduhu wa rasul nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim war rasul azim
sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah salat tarawih Masjid Al-Ikhlas, shaimin shaimat rahimakumullah. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini kita masuki malam ke-25. Yang mudah-mudahan amal kita yang telah kita lalui di bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam ini sudah kelihatan sekali, bisa dihitung barisannya dari pahala pojok sana, gitu ya. Iya, pojok Ramadan yang pada permulaannya sebelum ya ketika masuk bulan Rajab, Syaban begitu nanti semuanya menjelang akhir begitu juga seakan-akan dilupakan begitu saja. Dan bisa jadi ketika Ramadan tahun depan apakah kita masih menemui atau tidak, tapi kita selalu berharap bahwa sesungguhnya kita bisa menemui kembali, tapi kita harus yakin bahwa sungguhnya Ramadan ini kita laksanakan terbaik menurut kehidupan kita. Mudah-mudahan apa yang kita capai sebagaimana Allah Subhanahu wa taala yang difirmankan dalam Al-Baqarah 103, sebagaimana juga disampaikan oleh Ustaz Taufik MZ tadi pagi, bahwa kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang bertakwa. Hadirin jamaah rahimakumullah, sebagaimana tadi disampaikan MC, saya pada awalnya sesuai dengan jadwal. Jadi dalam jadwal itu, jadwal ini adalah jadwal Ustadz Azhar, tapi judul yang disampaikan pada saya adalah tentang Ramadan sebagai atau menjadikan kita manusia yang terbaik. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, Al-Hujurat, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Intinya sama. Ketika Allah mengatakan bagaimana ketika kita diperintahkan untuk melaksanakan ibadah Ramadan, puasa Ramadan, endingnya menjadi orang bertakwa. Orang bertakwa siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam firman-Nya, wahai sekalian manusia, aku menciptakan kalian dalam bentuk laki-laki dan perempuan, bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, agar kalian saling kenal mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di sisi Allah adalah orang bertakwa. Bertakwa intinya. Tetapi orang terbaik ini orang bertakwa tidak ujug-ujug langsung menjadi orang terbaik. Ada proses yang menjadikan kita orang muttaqin. Ketika seorang Islam, kita Islam turunan, orang baru Islam maka bersyahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan ternyata bagi kita sebagai Islam turunan pun, saya selalu hajak kepada Pak RW itu buktinya warteg di atas sudah buka pagi-pagi itu kan. Bagaimana dikatakan mereka orang Islam Muslim bisa menjadi orang mukmin? Berarti apa? Mereka orang Islam itu tidak ada keimanan di sininya. Tapi orang-orang Islam yang berkeimanan, walaupun masih kecil, mereka sudah ajarkan untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka melaksanakan ibadah puasa, kalaupun dipaksa untuk berbuka, insya Allah tidak mau. Kalau tidak iman, bisa saja ketika kita masuk ke kamar, maka masuk makan minum kemudian keluar, kita mengatakan apakah Anda puasa? Bisa mengatakan puasa, tapi itulah puasa. Puasa adalah yang mengetahui bahwa seorang berpuasa adalah dirinya dan Allah Subhanahu wa taala. Tidak cukup di situ. Ketika orang itu menjadi orang Islam, orang beriman, maka dia harus berbuat baik. Islam bukan hanya diucapkan dengan lidah, dengan ucapan la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, tapi harus diyakini dalam hati.
dan direalisasikan dalam kehidupan sehari-hari. Maka bagi orang Islam harus memiliki sifat atau perilaku yaitu ihsan. Maka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an Ali Imran 103, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha samawati wal ardi uiddat lil muttaqin. Diperintahkan untuk bersegera kita. Itu ampun Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan surga. Surga itu apa? Seluas itu langit dan bumi. Disiapkan untuk orang-orang bertakwa. Siapa bertakwa itu? Alladzina yunfiquna fis sarra. Mereka orang-orang yang menginfakkan hartanya baik di kala lapang. Wadara kala sempit. Ada kemauan. Ketika berinfak itu berarti merupakan realisasi dari kehidupan kita, bagaimana kita berhubungan dengan Allah, kemudian Allah memberikan aturan bagaimana kita berkomunikasi dengan sama manusia. Itu infak, itu merupakan sosialisasi kita sama manusia. Kemudian apa lagi? Wal kadhina menahan hawa nafsu. Kita diajarkan ketika berpuasa ini diajarkan untuk menahan hawa nafsu kita. Dan wal afina 'anil nas. Maafkan orang lain. Kalau ada orang bersalah dan sebagainya, maka kita harus memberikan maaf pada mereka. Dan ternyata Allah mengatakan apa? Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi Islam itu yang agama Islam, tapi menjadi orang beriman, mukmin, Islam muslim, beriman, mukmin, kemudian memiliki sifat ihsan, muhsin, dan ternyata tidak cukup dari situ. Perbuatan kita baik itu, apakah kita itu dalam melaksanakan perbuatan itu ikhlas atau tidak? Karena apa? Karena sangat tipis antara perbuatan yang kita laksanakan, baik sholat, membaca Al-Quran, bahkan di hadis Rasulullah itu berjalan sebagainya. Kadang-kadang apa? Tipis antara perbuatan ikhlas dengan riya. Jangan sampai kita rajin ke masjid, baca Quran atau sedekah dan sebagainya, tapi kemudian muncul perbuatan-perbuatan kita yang menganggap kita paling baik, paling segalanya kita laksanakan, kemudian kita itu menganggap orang lain tidak begitu sebagainya, akan hilang semuanya. Maka dibutuhkan sifat ikhlas, yaitu orangnya disebut mukhlis. Jangan terus Allah menyampaikan al-bayyinah, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Dalam beragama itu kita harus ikhlas, mukhlis. Maka ketika kita sudah mukhlis, capaian kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita mendapatkan gelar itu orang-orang muttaqin, orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka buat takwa ini dijaminkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang didapatkan mereka orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Allah menyampaikan dalam surat Al-Anfal ayat 29, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yakfir ankum sayi'atikum wa yaghfir lakum. Kata oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau kalian menjadi orang-orang yang bertakwa, wahai orang beriman, jika bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Dia akan memberikan kamu itu sifat furqan, sifat yang dapat membedakan yang hak dan yang batil. Dan ini akan tercermin orang-orang yang bertakwa ini dengan furqannya itu, tidak gegabah, tidak asal sebagainya. Dalam hal perbuatan dia akan selektif, dan kemudian juga dengan bertakwa maka menghapus segala kesalahanmu, dan Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosamu. Begitupun Allah Subhanahu wa taala berjanji kepada orang bertakwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib.
siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari segala apa yang dihadapi. Dan Allah Subhanahu wa taala akan menganugerahkan kepada mereka orang bertakwa itu, yaitu rizki yang tanpa diduga-duga. Dan Allah juga mengatakan, wa may yattaqillah yukaffiru anhu sayyi'atihi wa yu'adzim lahu ajra. Dan siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah akan menghapus kesalahan-kesalahannya dan akan memberikan pahala yang besar kepadanya. Begitupun Allah Subhanahu wa taala menjamin jika umat di muka bumi ini mereka selalu melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangannya dengan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka digambarkan negeri itu menjadi negeri yang aman, tentram, berkah. Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqu la fatahna alaihim barakatim minas sama wal ard walakin kadzdzabu wa khadnahu bima kanu yaksibun. Sekiranya penduduk suatu negeri mereka itu beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah, niscaya kami akan membukakan untuk mereka berbagai keberkahan dari langit dan bumi. Tetapi kalau mereka mendustakan, yaitu apa yang disampaikan para rasul-rasul, berita dari Allah Subhanahu wa taala yang telah menyampaikan ayat-ayat kami, kata Allah, maka kami menyiksa mereka disebabkan oleh apa yang mereka kerjakan. Hadirin jamaah rahimakumullah, sudah banyak peristiwa-peristiwa yang diakibatkan baik oleh satu penduduk negeri atau para pejabatnya dan sebagainya, mereka tidak amanah, mereka tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguhnya Allah akan mengadab penduduk tersebut. Oleh karena itulah, maka Ramadan ini merupakan tarbiyah, merupakan pendidikan, merupakan pelatihan bagaimana untuk selanjutnya itu, bagi menerapkan dengan ketika Ramadan ini kita berpuasa dengan sesuatu yang pada hari-hari biasa dihalalkan, tapi kemudian pada hari-hari di bulan Ramadan ini diharamkan, maka untuk menjadi bekal pada bulan berikutnya. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semuanya. Mudah-mudahan dengan Ramadan ini kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjadikan negeri kita negeri yang aman, tentram, yang sesungguhnya yang kita inginkan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yaitu negeri yang baik, negeri yang Allah Subhanahu wa taala yang meridai penduduknya. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian saya sampaikan, kurang lebihnya wassalamualaikum wallahul muwaffiq ila thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلوا سنة التراويح ركعتين جامعة رحمكم الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله.